Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Gua Tuan Tianjue selalu dirahasiakan, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi sejak 1500 tahun yang lalu, seseorang secara tidak sengaja menemukan sepotong yang ditinggalkan oleh guru Tianjue, prasasti Tianjue, dan mereka mengetahui rahasia ini. Akibatnya, wilayah barat daya mulai kacau. Sekte Chaoyang, yang baru saja dibuka selama 500 tahun, telah menjadi salah satu dari 5 sekte besar di wilayah barat daya, dimusnahkan secara brutal oleh 4 sekte besar lainnya. Sejak saat itu, Sekte Chaoyang telah menjadi sejarah wilayah barat daya, namun Sekte Chaoyang belum sepenuhnya musnah, bahkan keempat sekte besar tersebut belum mencapai langkah pamungkas pada akhirnya. Karena kekuatan keluarga terbesar di Sekte Chaoyang, anggota keluarga Liu Feng, di bawah kedok upaya putus asa Liu Feng, melarikan diri dari sekte dengan Tianjuebu, tetapi mulai sekarang mereka hanya dapat hidup jauh dari rumah dan kehilangan mereka, keluarga, Hari. Keluarga Liu melarikan diri, dan Tianjuebu tidak tahu di mana dia berada. 4 sekte utama pasti sangat marah. Mereka mengirim sebagian besar tenaga sekte untuk pergi mencari. Masih tidak dapat menemukannya. Saat itu, Liu Feng belum mati, tetapi dia sudah terluka parah, dan dia berada di ambang hidup dan mati. Kematian hanya masalah waktu, dan ketika Liu Feng di ambang kematian, dia meninggalkan plakat prasasti emas dengan pengalaman kultivasi seumur hidupnya, dan meninggalkan gulungan itu di tangan Xiaoyan, Tianjuebu. Menunggu pahlawan baru keluarga Liu mencapai sukses besar dalam kultivasi, untuk memastikan keluarga Liu dapat mendapat tempat di wilayah barat daya, sangat disayangkan keturunan keluarga Liu cuek dan menyia-nyiakan ini prasasti emas tangan dan kaki dari 4 sekte utama telah sampai di sini sama sekali tidak mungkin bagi Liu Jia untuk bangkit dengan kuat tanpa mengandalkan kekuatan eksternal. Pada titik ini, Xiaoyan juga tahu alasan sebenarnya mengapa Liu Xincheng menyerahkan jurus pamungkas kepada dirinya sendiri. Dia ingin berteman dengan Xiaoyan, tetapi juga ingin mengikat Xiaoyan lebih erat dengan keluarga Liu-nya. Namun, ini tidak lagi penting ke Xiaoyan. Tidak ada keraguan bahwa Xiaoyan akan melindungi keluarga Liu, dan tindakan Liu Xincheng sama dengan tindakan yang tidak perlu untuk Xiaoyan. Keesokan harinya, dini hari, Xiaoyan terbangun dari latihannya, berjalan keluar ruangan, menatap langit timur, ada seberkas cahaya pagi, memberitahu dunia bahwa hari ini adalah hari baru lainnya, hari lain, titik awal baru. Xiaoyan berjalan keluar dari halaman kecil perlahan, dan berjalan di kediaman Liu sepanjang jalan. Semua orang di keluarga Liu tampak hormat ketika mereka melihat Xiaoyan, dan membungkuk tangan mereka ke Xiaoyan. Xiaoyan balas tersenyum dan berjalan perlahan. Lulus. Di aula utama keluarga Liu, Liu Huabai, yang tinggal di keluarga Liu, sedang mengadakan pertemuan pagi dengan Liu Xincheng dan tetua keluarga Liu lainnya, ketika seorang penjaga di luar aula tiba-tiba melaporkan bahwa Xiaoyan telah tiba di depan, dari aula utama. Ketika Liu Huabai dan Liu Xincheng mendengar kata-kata itu, wajah mereka sedikit berubah, dan mereka bangkit dan berlari keluar dari aula utama. Ketika mereka melewati penjaga keluarga Liu, Liu Huabai menatapnya dengan tajam, dan penjaga itu juga tampak malu, cukup tak berdaya. Senior pergi pagi-pagi sekali, dan juniornya jauh, semoga senior memaafkanku. Liu Huabai melangkah maju, membawa semua tetua keluarga Liu di depan Xiaoyan, dan membungkukkan tangan mereka untuk memberi hormat pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sedikit untuk membiarkan mereka dimaafkan, lalu menatap Liu Huabai dengan senyum lembut di bibirnya, muka, lalu berkata, "Patriark Liu, sejak saya datang ke kota Qingyang, saya telah bertengkar dengan keluarga Liu selama beberapa hari, dan akhir-akhir ini saya sibuk dengan hal-hal lain, jadi tidak nyaman untuk tinggal lebih lama. Saya akan pergi hari ini, dan saya akan kembali ketika saya punya waktu, kembalilah." Ketika Liu Huabai dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, warna kulit mereka sedikit berubah, mereka saling memandang, dan kemudian menatap Xiaoyan bersama. Liu Huabai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior, apakah kamu pergi sekarang?" Xiaoyan melihat ekspresi keengganan Liu Huabai, tetapi masih mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Saya sudah terlibat dalam sesuatu, dan saya mungkin bertengkar hebat dengan orang lain dalam waktu dekat, jadi jika saya tinggal di rumah Liu lagi, itu hanya akan merugikan Anda, jadi saya berencana untuk pergi dalam beberapa hari." Sebelum kata-kata itu jatuh, Xiaoyan melambaikan jubah lengannya lagi,
dan binatang kecil berbulu yang tampak seperti kucing muncul di depan semua orang. Di lehernya, ada cincin nah. Xiao Yan melihat binatang kecil itu, dia membukanya mulut dan melanjutkan ke Liu Huabai. Seperti yang saya katakan kemarin, si kecil ini akan tinggal di rumah Liu Anda untuk saat ini. Saya akan membawanya kembali ketika saya punya waktu di masa depan. Liu Huabai dan Liu Xincheng mengangguk, dan tetua lainnya sedikit mengangkat alis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah Xiao Yan menjelaskan beberapa hal, dia berbalik dan berjalan keluar dari kediaman Liu Huabai dan yang lainnya buru-buru mengikuti dan menyuruh Xiao Yan pergi dari rumah Liu. Di jalan, Xiao Yan berjalan perlahan menuju pinggiran kota, merasakan kebisingan di jalan, senyum nyaman muncul di sudut mulut Xiao Yan, perasaan damai, dan kebisingan orang Filistin, itu adalah alama, dan dia tidak merasakannya. Xiao Yan berjalan menyusuri jalan dengan wajah santai. Saat dia berjalan, dia sedikit mengernyit. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia benar-benar datang ke daerah kumuh. Dia tidak peduli. Dia hanya berencana berkeliaran di kota bagaimanapun. Baru saja pergi. Xiao Yan berjalan jauh ke kedalaman area sipil setelah berjalan lama. Xiao Yan akhirnya berhenti dan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Sekitarnya sunyi, tapi mata Xiao Yan tiba-tiba menyala, dan dia menghilang di tempat dengan gerakan tubuhnya. Di halaman kecil yang bobrok, ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara mereka, seorang pria tergeletak di tanah, dan pisau yang terbuat dari baja halus jatuh ke samping. Pria itu tidak bernafas, dan tidak ada bekas darah di tubuhnya, wajahnya ungu dan hitam, warnanya, matanya yang putih menggulung, jelas mati karena keracunan. 2 pria lainnya, mengenakan seragam samurai hitam, memegang pisau baja, dan membelakangi pintu kayu bobrok di halaman kecil. Keduanya sedikit gemetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat rekan yang sudah mati itu. Itu adalah warna ketakutan. Di seberang mereka, seorang gadis berbaju putih dengan wajah halus melangkah mundur selangkah demi selangkah. Matanya dengan hati-hati melirik rumah di belakangnya. Dia melangkah mundur dengan hati-hati, matanya penuh dengan mata yang tidak bisa ditutupi warna ketakutan. Tiba-tiba, salah satu dari 2 pria mengedipkan mata pada yang lain sedikit mengernyit, ragu sejenak, menatap gadis kecil itu, dan berkata, gadis kecil, kamu cukup mampu, tapi sayangnya, bahkan jika kamu tidak mati hari ini, kamu masih harus meninggalkan kota Qingyang ini. Jika tidak, ketika orang dewasa datang, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Jadi, sebaiknya Anda membuat keputusan sesegera mungkin. Pilih, mati, atau tinggalkan kota Qingyang secepat mungkin, dan jangan kembali. Wajah gadis kecil itu langsung menjadi pucat ketika mendengar kata-kata itu, tubuhnya sedikit gemetar, matanya memerah dengan cepat, air mata segera mengalir di matanya, tetapi dia tetap berteriak dengan keras kepala. Jangan, ini rumahku, nenek dan mereka semua sudah mati. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Saat gadis kecil itu menangis, semburan kabut ungu kehitaman dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, menutupi mereka berdua. Hanya dengan melihat warna kabutnya, orang bisa tahu bahwa itu pasti beracun. Melihat ini, wajah kedua orang itu langsung berubah drastis, dan energi pertempuran di tubuh mereka melonjak dengan cepat, membentuk perisai energi di depan mereka, menyelimuti mereka berdua, dan mundur dengan cepat, melarikan diri keluar halaman. Sudah terlambat, dan cara mereka berdua untuk mundur sudah terhalang oleh kabut ungu hitam, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Keduanya tampak cemas, dan dendam mereka bertopeng, dan mereka tidak bisa bertahan lama. Jika dia tidak bisa keluar dari kabut ungu hitam sebelum topeng pendendam itu hancur, maka kematian mereka berdua akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Lagi pula, tidak ada orang kuat yang mau datang ke daerah kumuh ini. Ledakan. Suara teredam bergema di sekitar, mereka berdua tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi mereka merasa bahwa kabut ungu kehitaman yang terus-menerus mengikis perisai perlahan menghilang. Mata kedua orang itu berbinar, dan ada sedikit kegembiraan dalam ekspresi mereka. Dari sini, terlihat bahwa seseorang jelas-jelas menaklukkan gadis kecil itu saat ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan mata mereka penuh vitalitas. Kabut beracun menghilang, dan 2 sosok terwujud. Seorang pria berjubah putih berdiri di depan gadis kecil dengan senyum lembut di wajahnya. Pada saat ini, wajah gadis kecil itu penuh dengan air mata, tubuhnya gemetar tak terkendali, tangannya terkepal, dan rambutnya menari dengan rambut hitam.
yang membuat orang merasa sangat menyedihkan pada pandangan pertama. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan membungkuk untuk melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Xiaoyan mengulurkan tangannya, ingin menyikat helaian rambut dari wajah gadis kecil itu ke samping. Gadis kecil itu mundur ketakutan. Xiaoyan menatap mata gadis kecil itu yang sedikit ketakutan, senyum hangat meringkuk di sudut mulutnya, dan berkata dengan lembut. "Gadis kecil, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, siapa namamu?" Gadis kecil itu mundur ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian bertanya. "Namaku Lianer, kamu tidak bisa menjadi orang kuat yang mereka katakan tadi, kamu di sini untuk membunuhku, kan?" Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. "Keberuntunganku sangat buruk, aku datang begitu mereka mengatakannya." Setelah menenangkan pikirannya, Xiaoyan membuka mulutnya sedikit tercengang dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu bisa ikut denganku." Wajah Lianer sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mundur selangkah, melihat Xiaoyan. Dia penuh kewaspadaan, yang juga membuat Xiaoyan merasa agak malu. Pikiran Xiaoyan melintas, dia mengatur ulang kata-katanya, dan kemudian dia berkata lagi. "Tentu saja, ketika saya mengatakan pergi, saya tidak bermaksud meninggalkan kota Qingyang. Anda masih akan tinggal di kota Qingyang di masa depan, dan saudara berjanji bahwa Anda tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah lagi." Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, mata gadis kecil itu berbinar, dan ada sedikit kegembiraan di matanya, dan senyum indah mekar di mulutnya, yang menarik Xiaoyan untuk tersenyum juga. "Apakah yang dikatakan kakak benar? Lianer tidak akan pernah menyakiti orang lain lagi." Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata kepada Lianer, "Baiklah, kakakku akan menyembuhkan penyakitmu, dan akan membawakanmu seorang saudari yang menderita penyakit ini untuk menjadi tuanmu. Kakak itu adalah teman saudara laki-lakiku. Tuan akan memperlakukan Lianer dengan sangat baik, kamu bisa biarkan Lianer menjadi sangat kuat." Wajah Lianer penuh kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu, karena serangan Xiaoyan baru saja menghancurkan kabut beracunnya, dia telah memutuskan bahwa Xiaoyan adalah orang kuat yang sangat kuat, tentu saja. Lagi pula, orang yang kuat memiliki visi yang tinggi. Umumnya orang yang kuat akan memilih muridnya sendiri. Ada juga banyak orang kuat yang suka menggali harta karun di dunia untuk menemukan murid yang berbakat. Hal semacam ini tidak jarang. Oleh karena itu, setelah Lianer mendengar Xiaoyan berkata bahwa dia akan mencarikan master untuknya, dia bahkan lebih senang dengan seorang master. Dia tidak perlu lagi takut, dan dia akan menjadi kuat, tidak ada yang berani melakukannya, menggertak dia. Jadi setelah Lianer mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiaoyan, dia sangat bersemangat untuk mengikuti Xiaoyan. Bagaimanapun, selama Anda berada di kota Qingyang, tidak masalah apakah Anda seorang guru atau bukan, selama Anda mengikuti Xiaoyan, Anda akan aman. Setelah melakukan ini, Xiaoyan dan gadis kecil itu senang dan pergi dari sini. Apa yang gadis kecil itu pikirkan secara naif di dalam hatinya adalah bahwa jika dia tinggal di kota Qingyang dengan aman, dia tidak dapat menyakiti orang lain, dan dia dapat memiliki tuan yang sangat kuat untuk melindunginya. Adapun Xiaoyan, mengapa dia tidak berpikir begitu? Dia akhirnya bertemu dengan tubuh Enandu yang lain, dan dia menemukan magam untuk dokter peri kecil, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia, bagaimana mungkin dia tidak merawatnya? Benar, tubuh Enandu. Xiaoyan melihat tubuh Enandu untuk ketiga kalinya, dan pertama kali, tentu saja, dokter peri kecil yang mampu mengendalikan tubuh Enandu setelah banyak kerja keras. Adapun yang kedua kalinya, tentu saja pemilik lembah Gletser yang terhormat, Gletser, meskipun itu adalah tubuh Enandu buatan manusia, tetapi jika benar-benar tumbuh, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Enandu yang asli, tubuh. Oleh karena itu, penguasa lembah Gletser yang ditemui Xiaoyan, Bing He, tentu saja dia pernah melihat tubuh Enandu sekali. Adapun Lianer yang saya lihat kali ini, dia adalah tubuh Enandu murni, tetapi fisik Lianer saat ini masih dalam tahap awal, dan masih ada jalan panjang sebelum dia benar-benar dapat tumbuh. Dari kejauhan, Xiaoyan ingin melindungi Lianer saat dia masih bayi. Di satu sisi, untuk mencegahnya menyakiti orang lain, di sisi lain,
saya juga ingin melindunginya dan meninggalkan magang yang memuaskan untuk dokter kecil. Dengan cara ini saya bisa melakukan segalanya untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Xiao Yan memimpin Lian Er, dan sepanjang jalan Lian Er bersembunyi di belakang Xiao Yan dan mengikuti dari dekat, seolah takut terlihat oleh orang lain, dan Xiao Yan juga terus menghibur Lian Er di sepanjang jalan, menyuruhnya untuk tidak takut. Er semakin dekat dengan Xiao Yan. Tidak lama kemudian, dua orang, satu besar dan satu kecil, tiba di depan rumah Liu. Begitu kedua penjaga melihat Xiao Yan telah kembali, salah satu dari mereka segera berlari ke rumah Liu untuk memanggil Liu Huabai dan yang lainnya. Adapun yang lainnya, dia mendatangi Xiao Yan dan membungkuk di depan Xiao Yan, melirik Lian Er sebentar, dan membawa Xiao Yan dan Lian Er ke rumah Liu. Sesaat kemudian, kepala keluarga Liu, Liu Huabai, Liu Xincheng dan tetua keluarga Liu lainnya semuanya datang ke Xiao Yan dengan senyum di wajah mereka, dan membungkuk kepada Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang telah kembali lagi, semua orang berpikir bahwa dia akan tinggal lebih lama, tetapi mereka tidak mau begitu mereka bertemu. Xiao Yan menjelaskan tujuan kembali kali ini. Xiao Yan menatap mata Liu Huabai dan yang lainnya yang mendesah, tersenyum, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Aku kembali kali ini bukan untuk berencana tinggal di rumah Liu lebih lama, tetapi untuk meminta bantuanmu lagi." Ketika Liu Huabai dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua mengangkat alis mereka sedikit, saling memandang, dan melirik Xiao Yan yang tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda persuasi. Liu Xincheng pertama kali membuka mulutnya untuk melihat Xiao Yan dan bertanya, "Saya tidak tahu senior mana yang membutuhkan bantuan keluarga Liu saya. Jika saya dapat membantu, keluarga Liu saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu senior." Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum saat mendengar ini, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini sebenarnya bukan masalah besar." Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan menatap Lian Er yang memegangi lengan bajunya, lalu menatap Liu Xincheng, dan melanjutkan. "Hanya saja saya menemukan gadis kecil ini setelah saya pergi. Saya pikir dia memiliki fisik yang bagus dan bakat yang luar biasa. Kebetulan saya memiliki teman baik yang mirip dengannya sekarang ketika saya masih muda. Oleh karena itu, saya membuat janji untuk murid ini untuknya. Sekarang saya tidak dapat menemukan teman saya, dan saya mungkin memiliki beberapa masalah dalam waktu dekat, jadi saya ingin mempercayakannya kepada keluarga Liu terlebih dahulu." Liu Huabai dan yang lainnya berkedut ketika mendengar kata-kata itu, dan menarik kembali seorang murid berbakat segera setelah mereka keluar. Jika bukan karena penglihatan mereka yang baik, itu pasti karena penglihatan mereka terlalu rendah. Tapi menilai dari Xiao Yan kekuatan, penglihatannya secara alami tidak bagus rendah. Lalu bukankah magang yang dia temukan untuk temannya sudah memiliki masa depan yang cerah? Jika keluarga Liu dapat berteman dengannya dan menjadi tuan dari gadis kecil ini di masa depan, bukankah keluarga Liu akan bangkit? Selain itu, sekarang Xiao Yan secara pribadi mengirimnya ke sini. Bukankah itu disengaja? Mata Liu Xincheng bersinar cerah, dan ketika dia melihat Xiao Yan, dia juga sangat berterima kasih. Sekarang, Xiao Yan telah memberikan kesempatan besar ini kepada keluarga Liu. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Liu Xincheng memandang Lian Er yang berdiri di samping Xiao Yan, dengan senyuman di wajah tuanya yang keriput, yang membuat orang melihatnya jenis. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, melirik Lian Er yang memiliki wajah pemalu, lalu menatap Liu Huabai, dan mengucapkan beberapa patah kata. Liu Huabai memecat semua tetua, hanya menyisakan Penatua Agung Liu Xincheng, dan 4 dari Xiao Yan memasuki ruang diskusi bersama. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berlari ke aula. Mata Liu Xiang tertutup rapat, Xiao Yan mengarahkan jarinya di antara alis Liu Xiang, cahaya menyala, seluruh tubuh Liu Xiang bergetar hebat. Setelah beberapa napas, Liu Xiang perlahan membuka matanya, dan mengangguk ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap Liu Huabai dan mereka bertiga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya harap hanya kalian bertiga yang tahu tentang masalah ini. Di masa depan, jika Lian Er ada hubungannya, tolong tanyakan pada kalian bertiga." Mereka bertiga mengangguk berat. Xiao Yan memandang Lian Er di samping lagi, menyatukan 2 jari, dan mengetuk alis Lian Er. Lian Er menundukkan kepalanya ketakutan, tetapi tetap tidak menghindar. Xiao Yan tersenyum, menarik kedua jarinya, api menyala, dan ada tanda api berbentuk teratai di alis Lian Er, yang sama dengan alis Xiao Yan. Lian Er mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Merasakan api hangat tanda,
dia mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Xiao Yan menoleh untuk melihat Liu Huabai dan yang lainnya, terutama Liu Xiang. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. Masalah Lianer, kamu pasti sudah mengetahuinya melalui transmisi suaraku barusan. Mereka bertiga mengangguk serempak ketika mereka mendengar kata-kata itu. Xiao Yan melihat ini dan melanjutkan dengan berkata, "Jadi, kalian semua mengerti metode penyegelan." Ketiganya mengangguk lagi, dan Liu Xincheng berkata sambil tersenyum, "Hehe, jika kita masih tidak tahu bagaimana memberi petunjuk pada senior, maka hidupku akan sia-sia." Semua orang tertawa lagi ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan menatap Liu Xiang, dan melanjutkan, "Di antara kalian bertiga, aku lebih nyaman dengan Patriark Liu dan Penatua Agung. Hanya kamu, Liu Xiang, kamu memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia. Ketika kamu menghadapi ledakan Lianer, kamu mungkin tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, saya meninggalkan segel vulkan saya di tubuh Lianer, kabut beracun yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan fisik Lianer, jadi jangan khawatir ketika saatnya tiba, tidak ada yang akan terjadi pada Anda." Mata Liu Xiang sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dengan tegas melihat ini. Xiao Yan tersenyum puas, lalu berjalan keluar dari aula. Liu Huabai dan yang lainnya melihat Xiao Yan berjalan menuju luar aula utama, saling melirik, mengerutkan kening, dan segera mengikuti. Xiao Yan mondar-mandir, berjalan keluar aula utama, menoleh dan melirik beberapa orang yang mengikutinya, tersenyum sedikit, dan hanya membuka mulutnya ketika mereka berjalan ke arahnya. "Karena kamu membantuku merawat Lianer, maka aku akan meninggalkanmu beberapa hal sebagai hadiah untuk merawat Lianer." Begitu kata-kata itu jatuh, tanpa menunggu Liu Xincheng dan yang lainnya bereaksi, tubuhnya bergerak, dan dia terbang menuju perpustakaan Liu terlebih dahulu. Melihat ini, Liu Huabai dan yang lainnya meminta Liu Xiang untuk tinggal dan menjaga Lianer, dan mereka berdua dengan cepat menindaklanjuti. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Liu Huabai tiba di depan paviliun koleksi buku keluarga Liu. Xiao Yan mondar-mandir duluan, dan datang ke Jin Mingdian lagi. Saat ini, prasasti emas ini telah menjadi metode rahasia kultivasi terpenting keluarga Liu, karena ada jejak-jejak jiwa orang bijak kuno dalam prasasti emas ini. Setidaknya, ini adalah kasus Liu Huabai. Dia memberitahu semua orang di keluarga bahwa dia tidak ingin cerita tentang leluhurnya Liu Feng menyebar. Ini benar-benar tidak bermanfaat bagi keluarga Liu-nya. Karena hubungan Liu Huabai, semua orang di keluarga Liu juga tahu tujuan dari plakat prasasti emas ini. Fungsinya adalah agar junior luar biasa dari keluarga Liu datang ke sini untuk belajar darinya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika Liu Huabai memberitahu anggota keluarga Liu langsung bersemangat. Kekuatan adalah fondasi keluarga. Kebangkitan dan kejatuhan keluarga didasarkan pada kekuatan. Jika keluarga memiliki kekuatan, itu akan makmur, jika tidak, itu akan mati. Kekuatan keluarga berasal dari generasi muda, tetapi alasan utama mengapa keluarga Liu tidak bahagia selama bertahun-tahun bukanlah karena generasi muda terlalu lemah. Sekarang ada kesempatan seperti itu, setiap orang di keluarga Liu harus menjadi sangat bersemangat. Oleh karena itu, paviliun Zhangsu keluarga telah menjadi tempat yang dirindukan oleh semua generasi muda keluarga Liu. Ini bukan karena Jin Mingdian berada di depan paviliun Zhangsu, tetapi karena setiap anggota keluarga yang memasuki paviliun Zhangsu untuk pertama kalinya, terlepas dari kekuatannya, dapat memahami setengah jam sebelum Jin Mingdian. Begitu berita itu menyebar, seluruh keluarga dalam keadaan heboh, dan semua keturunan keluarga sangat heboh. Setiap orang bosan di kamar setiap hari, terus berlatih, lupa makan dan tidur, hanya untuk meraih kekuatan secepat mungkin dan berkesempatan masuk perpustakaan. Akibatnya, kekuatan keseluruhan keluarga Liu telah meningkat dalam jumlah besar dalam waktu singkat, membuat seluruh kota Qingyang terlihat kagum. Tapi saat ini, di depan ketiga Xiao Yan, ada banyak generasi muda dari keluarga Liu keluar masuk paviliun perpustakaan. Dan sebelum plakat emas juga ada antrian panjang, menunggu orang yang membawa plakat emas itu pergi. Xiao Yan tersenyum, seperti ini, sepertinya sebuah keluarga bekerja keras bersama, dan hanya keluarga seperti itu yang bisa bangkit di benua yang kacau ini. Xiao Yan tersenyum, dan Liu Huabai dan Liu Xincheng di sampingnya juga tersenyum sepenuh hati. Keluarga dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka, anggota keluarga tingkat tinggi, tidak bahagia,
keluarga ada di tangan mereka, dan itu adalah hal yang paling membahagiakan di hati mereka. Lagi pula, selama dia adalah seorang patriark, dia akan berpikir begitu. Ada beberapa dari mereka yang tersenyum, dan semua murid dari keluarga Liu mengalihkan pandangan mereka. Melihat ini, semua orang buru-buru memberi hormat kepada Xiao Yan dan mereka bertiga. Mereka bertiga melambaikan tangan dengan santai dan berdiri di depan perpustakaan. Melihat Xiao Yan berdiri di depan plakat emas, Liu Huabai dan Liu Xincheng berpikir setelah beberapa saat. Liu Huabai melangkah maju ke sisi Xiao Yan dan bertanya, "Senior Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk menggunakan plakat emas ini? Jika demikian, Junior, biarkan orang-orang kecil ini menyingkir sekarang, dan biarkan senior yang menggunakannya terlebih dahulu." Sebelum kata-kata itu jatuh, dia sudah berjalan ke depan. Xiao Yan buru-buru menariknya kembali, dan kemudian tersenyum tak berdaya pada Liu Huabai. "Saya mengatakan bahwa tidak peduli bagaimana Anda adalah kepala keluarga, bagaimana Anda melakukan hal-hal seperti anak kecil. Kamu tidak melihat bahwa orang yang saat ini sedang memahami telah mencapai saat kritis. Jika dia bukan sial, dia harus menerobos di tempat. Jika kamu membangunkannya saat ini, aku khawatir dia akan menang, tidak dapat menerobos. Sebaliknya, dia membutuhkan kekuatan karena dia terpengaruh. Menjadi bumerang dan mundur, ketika saatnya tiba, saya akan melihat bagaimana keluarga Anda akan menjelaskan kepada orang lain." Liu Huabai tersenyum canggung ketika mendengar kata-kata itu. Jika dia benar-benar datang ke situasi itu, dia tidak akan pernah bisa memberitahu orang lain bahwa senior Xiao Yan yang ingin menggunakan plakat emas. Jika demikian, maka dia benar-benar dikutuk memikirkan hal ini. Liu Huabai sekali lagi menunjukkan senyum memalukan di wajahnya, berhenti berbicara, dan menunggu dengan tenang di tempat. Waktu berlalu dengan lambat, dan 4 jam diam-diam mengalir melalui tatapan hormat ini. Liu Huabai akhirnya mendapatkan kesempatannya, dan semua orang bubar di depan Jin Ningbian, dan dengan hormat memberi jalan untuk Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan perlahan melangkah maju. Xiao Yan duduk bersila di depan Jin Ningbian, memandang Jin Ningbian di depannya. Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Xiao Yan. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, lalu menempelkannya di Jin Ningbian. Sebuah semburan cahaya keemasan melintas. Kekuatan jiwa Xiao Yan muncul kembali di langit dan bumi itu. Xiao Yan melihatnya sekilas, dan itu masih hutan belantara yang sama, dengan gunung-gunung menjulang di mana-mana, burung dan binatang buas beterbangan sesuka hati, dan hutan serta ladang tertutup rapat. Satu-satunya perbedaan adalah pemandangan itu sangat ilusi sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas apakah itu nyata atau ilusi. Semuanya terasa membingungkan dan tidak nyata. "Kenapa kamu di sini lagi? Jangan bilang kamu hanya datang untuk berbicara denganku." Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, suara seorang pria parubaya tiba-tiba keluar. Xiao Yan tidak terkejut. Dia perlahan menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Seorang pria parubaya berdiri dengan mengesankan. Orang ini tidak lain adalah Liu Feng. Xiao Yan tersenyum ringan saat melihatnya, dan setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya dan berkata, "Mengapa aku menemukanmu? Kamu harus menebaknya." Mendengar ini, Liu Feng sedikit mengernyit, dan setelah hening sejenak, dia diam-diam bertanya, "Anda meninggalkan?" Xiao Yan tersenyum dan tetap diam. Liu Feng mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat, Liu Feng menghela nafas, lalu perlahan membuka mulutnya. "Apakah kamu benar-benar pergi begitu cepat?" Kali ini, Xiao Yan mengangguk, ragu sejenak, dan berkata, "Awalnya, saya benar-benar ingin tinggal sebentar, tapi sayangnya, jika saya tinggal lebih lama, saya khawatir itu akan membawa bencana bagi keluarga Liu Anda, jadi saya pikir, lebih baik saya pergi dulu, dan selesaikan paragraf terakhir saya dengan jalan. Waktu adalah tujuannya." Mendengar ini, Liu Feng baru saja mengerutkan alisnya, menatap Xiao Yan dan berkata dengan marah, "Sebagai wali masa depan keluarga Liu saya, Anda masih menimbulkan masalah di mana-mana. Anda benar-benar seorang junior. Saya malu dengan kekuatan Anda." Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dan mengabaikannya, lalu memalingkan wajahnya, dan kemudian berkata, "Oke, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Sekarang, biarkan aku membantumu menstabilkan ruang ini dan meninggalkan jejak spiritualku. Itu akan dianggap sebagai hadiah bagi juniormu untuk merawat gadis kecil itu untukku, dan itu juga akan dianggap sebagai hadiah saya. Buatlah terserah Anda."
Mendengar ini, Liu Feng sedikit mengernyit, dan baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain, dia melihat bahwa Xiao Yan telah bergerak, segel di tangannya berubah, aliran cahaya keluar, menyatu ke langit, dan menghilang, seolah-olah semuanya baru saja, sekarang telah menghilang halusinasi umum. Melihat ini, sudut mulut Liu Feng sedikit berkedut, orang ini benar-benar kasar, dia menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Liu Feng meringkuk bibirnya tak berdaya, sosoknya melintas, dan perlahan menghilang ke angkasa. Melihat ini, Xiao Yan tidak memperhatikannya, dan segel di tangannya terus berubah, aliran cahaya terus terbang, menembak ke tanah atau gunung, menyebarkan gelombang riak, dan kemudian menghilang. Setelah sekian lama, Xiao Yan menarik tangannya dan melihat dunia nyata di sekitarnya dengan senyum tipis. Liu Feng juga mewujudkan sosoknya lagi. Xiao Yan memandang Liu Feng sambil tersenyum dan mengangkat alisnya ke arahnya. Liu Feng He melengkungkan bibirnya dan mengabaikannya. Xiao Yan turun dari udara dan mendarat di tanah. Xiao Yan menemukan sebuah batu besar, dan dengan pikiran, kekuatan jiwanya menyembur keluar seperti air pasang. Hanya dalam beberapa saat, seluruh batu menjadi lunak. Ying Ying Up. Xiao Yan menghela nafas panjang, melirik Liu Feng, tersenyum sedikit, dan menghilang ke dunia dalam sekejap. Di luar, Xiao Yan membuka matanya perlahan, berdiri, Liu Huabai dan Liu Xincheng buru-buru melangkah maju untuk menyapa Xiao Yan. Xiao Yan menoleh, tersenyum sedikit pada Liu Huabai, dan berkata, "Saya baru saja meninggalkan jejak jiwa saya pada prasasti emas ini untuk dipahami oleh keturunan keluarga Liu Anda. Dengan cara ini, tingkat pertumbuhan kultivasi keturunan keluarga Liu Anda harus jauh lebih cepat." Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata itu, mereka semua membungkuk pada Xiao Yan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, binatang kecil. Melihat binatang kecil itu, mata Xiao Yan berbinar, dia membungkuk dan memeluknya, menundukkan kepalanya sedikit, bergumam sebentar, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi melihat binatang kecil itu terus mengangguk, dan orang-orang yang melihat langsung mendecakkan lidahnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara dengan binatang kecil itu, dia menoleh untuk melihat Liu Huabai dan yang lainnya, menjelaskan beberapa patah kata, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kediaman Liu, hanya menyisakan anggota keluarga Liu, semuanya sunyi, damai, hutan, tak terbatas dan luas. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, gelombang pohon seperti cahaya pisau menyapu, dengan suara deras yang besar, lewat, mengambil daun-daun yang berguguran. Ledakan. Untuk sesaat, suara benturan fisik yang sangat keras bergema di hutan hijau, sesosok berpakaian putih berdiri di atas pohon raksasa, bergoyang dari satu sisi ke sisi lain dengan sedikit goyah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, menggelengkan kepalanya keluar dari tubuhnya, melihat di mana dia berdiri sekarang, sedikit mengernyit, dan dengan gerakan tubuhnya, dia melayang turun dari atas pohon dan mendarat di atas pohon, tanah. Melihat mayat monster besar di tanah, Xiao Yan melengkungkan bibirnya. Ini adalah macan tutul pembelah awan tingkat 6, yang dikenal karena kecepatannya dan sangat gesit. Namun sayangnya, Xiao Yan sedang berlatih langkah Tianjue di sini, tetapi Xiao Yan tidak dapat mengontrol kecepatan dan arah dengan baik. Oleh karena itu, macan tutul pembelah awan ini sangat sial ditabrak oleh Xiao Yan. Dan bagaimana kekuatan fisik binatang ajaib tingkat 6 dibandingkan dengan Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik di tingkat setengah kaisar. Oleh karena itu, di bawah tubuh Xiao Yan yang menakutkan, ditambah dengan kecepatan Tianjuebu, hanya mengandalkan tubuh tingkat 6 Liun Leopard, di bawah satu pukulan, Xiao Yan langsung diserang oleh Xiao Yan dengan cara yang sangat aneh. Dengan ekspresi aneh di wajah Xiao Yan, dia memandang macan tutul retak yang tergeletak tak bergerak di tanah, bersandar sedikit, dan membuat pandangan minta maaf, lalu menghilang dalam sekejap. Sudah 5 hari sejak Xiao Yan meninggalkan rumah Liu hari ini. Selama 5 hari, Xiao Yan telah menuju ke kota kuno liar yang dikatakan Liu Huabai kepadanya, mengatakan bahwa di sanalah Xiao Yan bisa mendapatkan cara untuk meninggalkan wilayah selatan. Ini membuat Xiao Yan merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah meninggalkan rumah Liu, Xiao Yan berjalan jauh ke arah kota kuno yang liar, dan berlatih langkah Tianjue. Sangat disayangkan bahwa Tianjuebu layak menjadi keterampilan bertarung tingkat manusia, dan kesulitan kultivasinya tidak rendah sama sekali. Bahkan Xiao Yan, setelah 5 hari merenung, masih dapat dikatakan tidak membuat kemajuan. Tianjuebu adalah seperangkat keterampilan tempur fisik yang didasarkan pada kekuatan ruang dan kultivasi, tidak mencari kecepatan, tetapi mencari kehampaan.
Kultivasi untuk kesuksesan besar, Anda dapat mengabaikan aturan ruang, berjalan di bumi, seolah-olah tidak ada apa-apa, semuanya nyata, semuanya halus, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, melampaui hidup dan mati, melampaui 1000 tahun, Anda bisa mengejar ilusi yang berada di luar jangkauan. Langkah Tianjue ini benar-benar ajaib, bahkan tuannya, Tuan Tianjue, gagal memahaminya sepenuhnya. Tianjuebu terutama terletak pada penggunaan ruang Hu, biarkan ruang mengikuti Anda, bukannya dia berdiri di depan Anda. Ada 3 alam di Tianjuebu, Fengdong, Lingyun, dan Yukong. Setiap alam dibagi menjadi 3 alam kecil, masuk, sukses kecil, dan sukses besar. Keadaan pertama, angin bergerak, telapak kaki menghasilkan angin bergerak dari kaki, angin mengalir dengan lancar, dan orang berjalan, dan kaki menghasilkan angin, sepertinya orang berjalan dengan angin, tapi nyatanya angin mengikuti manusia, mengubah jalan langit dan bumi menjadi surga dan bumi negeri ajaib. Ranah pergerakan angin, pada saat masuk, mengaduk-aduk angin dan awan, langit dan bumi kacau balau, membuat orang tidak dapat melihat arah nafas pengguna. Pada masa Xiao Cheng, itu bahkan lebih kuat untuk digunakan, tetapi tidak lagi mengganggu dunia seperti pada awalnya, tetapi dengan tertib mengaduk angin dan awan untuk membantunya. Setelah Dacheng, angin dan awan menghasut, nafas berubah, dan langit dan bumi seperti langit, membuat lawan tidak mungkin mengetahuinya. Pada saat ini, itu juga saat Tianjuebu benar-benar mulai membantu pemula. Ranah Lingyun terutama didasarkan pada kecepatan. Setelah memasuki ranah Lingyun, kecepatan biksu di semua aspek akan meningkat tajam, dan kekuatan biksu secara keseluruhan akan meningkat. Ini membuat hati Xiaoyan sangat panas, tapi sayangnya, Lingyun bagaimana alam besar dapat dicapai dengan mudah. Lingyun Grand Realm, pengejaran utama adalah penguasaan angin ketika biksu itu berada di alam yang menggerakkan angin. Jika kemampuan biksu untuk mengendalikan angin cukup kuat, maka dalam hal kecepatan, bahkan biksu atribut angin dengan level yang sama, jika kecepatannya hanya dibandingkan, itu akan sepenuhnya melecehkan lawan. Dari sini terlihat bahwa kultivasi Tianjuebu memiliki persyaratan yang tinggi untuk setiap alam. Jika ingin menjadi lebih kuat, seseorang harus dapat mengontrol setiap alam dengan bebas. Yang terakhir adalah alam besar Yukong. Yukong ini bukan Yukong itu. Persyaratan minimum untuk alam Yukong surgawi ini adalah kontrol, kekuatan ruang. Dan kontrol ini juga berbeda dengan kontrol biasa. Persyaratan minimum untuk jenis kendali atas kekuatan ruang ini adalah kebutuhan untuk memahami Dao of the Void. Grand Dao of the Void adalah salah satu dari 10.000 aturan Dao Agung antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, selama ribuan tahun dan selamanya, umat manusia telah mengejar jalan umur panjang dan jalan keabadian yang mereka inginkan adalah umur panjang yang kekal, satu-satunya di langit dan bumi, juga dikenal sebagai jalan kehidupan kekal, atau lebih tepatnya, jalan surga. Sayang sekali jalan umur panjang begitu sulit. Ribuan tahun dan keabadian adalah akhirnya. Umur panjang hanyalah sia-sia. Umur panjang itu sulit, tetapi Dao adalah satu-satunya cara dari zaman kuno hingga sekarang, meskipun tidak ada orang kuat yang telah mencapai tingkat Dao panjang umur. Namun, tidak ada jalan surga dan bumi yang unik, kecuali jalan kehidupan abadi, ada semua jenis jalan langit dan bumi. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak manusia yang kuat telah menemukan berbagai jenis jalan langit dan bumi. Jalan surga dan bumi, jalan heng-heng kuno dan modern, dikenal orang sebagai jalan kekacauan, jalan guntur, jalan awan dan air, jalan angin, jalan api, jalan cahaya, jalan kegelapan, dan jalan kehidupan, jalan kematian, jalan mayat hidup, dan seterusnya. Di antara mereka, Avenue of Chaos, Avenue of Thunder, Avenue of Fire, dan Avenue of Light, jalan-jalan ini memiliki kekuatan ofensif terkuat, berperingkat di depan semua jalan langit dan bumi. Di antara mereka, Dao of Yunsui dan Dao of Life memiliki kekuatan hidup terkuat, dan umumnya digunakan untuk tujuan tambahan, yang cukup misterius. Tentu saja, jenis jalan lain juga memiliki kelebihannya masing-masing, yang semuanya ajaib dan ajaib tanpa batas. Penggunaan Dao juga merupakan bagian dari kekuatan itu sendiri. Seberapa kuat kekuatan Dao itu sendiri tergantung pada seberapa banyak praktisi telah menyadarinya. Setelah setengah hari berlalu, Xiaoyan juga berhenti dengan tubuh yang berantakan pagi ini. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak monster yang telah dia bunuh, dan seluruh tubuhnya sangat berantakan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya,
melompat dan berdiri di atas pohon kuno yang mencapai langit, menyaksikan gelombang pohon menyapu dari kejauhan. Xiao Yan menghirup udara segar dalam-dalam, membuka lengannya, dan menutup matanya sedikit, membiarkan angin dan ombak bertiup melewatinya. Angin dan ombak menyapu, meniup jubah Xiao Yan, dan terdengar suara siulan. Jari-jari Xiao Yan sedikit terbuka, merasakan udara mengalir dari jari-jarinya. Mendengar suara angin di telinganya, kaki Xiao Yan bergerak sedikit, dan tubuhnya sedikit menyesuaikan sudutnya, membiarkan angin menamparkan tubuhnya, dan membiarkan aliran udara yang keras mengalir di antara jari-jarinya. Pakaian berkibar, rambut berkibar, Xiao Yan memejamkan mata, mendengarkan semua ini dengan tenang, merasakan segala sesuatu di sekitarnya, merasakan angin kencang di tubuhnya, terus bergerak ke kiri dan ke kanan, mengubah posisinya, seolah-olah apa yang kamu sesuaikan. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kanannya, tetapi gerakan ini tampak sangat aneh, tetapi saat kakinya berhenti, sosok Xiao Yan tiba-tiba bergerak ke arah tanah. Detik berikutnya, sesosok pakaian putih perlahan muncul dari jarak beberapa ratus kaki dari Xiao Yan, orang ini tidak lain adalah Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melirik ke posisi di belakangnya di mana dia berdiri barusan. Sebuah afterimage berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan tersenyum dengan keterkejutan di wajahnya. Tingkat pertama dari langkah mutlak surga, angin bergerak. Xiao Yan tersenyum sedikit, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya baru saja, telah menunjukkan bahwa dia telah menyadari gagasan tentang jejak Dao of Wind, dan justru karena inilah Xiao Yan berhasil menggunakannya pada saat itu sekarang. Xiao Yan menghela nafas panjang, dan melihat posisinya saat ini lagi energi pertempuran di tubuhnya beredar, dan dengan pikiran, sosok Xiao Yan langsung muncul puluhan kaki jauhnya. Selama gerakan berulang ini, Xiao Yan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih keras selama setengah jam, meskipun sering kehilangan kendali, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Sosok Xiao Yan melintas, muncul di tanah, tubuhnya sedikit bergetar, dan menstabilkan tubuhnya yang hendak bergoyang. Menghembuskan nafas, senyuman muncul di sudut mulutnya. Setelah sekian lama, akhirnya dia hampir menggenggamnya, dia masih membutuhkan angin untuk berlatih. Hanya dengan cara ini seseorang dapat memahami esensi sebenarnya dari kondisi pergerakan angin dan mempraktikkan kondisi pencapaian besar. Sekarang, langkah Tianjue telah dianggap sebagai awal resmi dari praktik, yang berarti bahwa seseorang tidak jauh dari memulai. Pada saat itu, bahkan jika iblis api tua mengejarnya secara pribadi, dia harus memiliki kemampuan untuk membuatnya kewalahan. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan kulitnya langsung menjadi sangat dingin, menyebabkan ruang sekitarnya mengeluarkan semburan suara siulan angin dingin. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba mereda, tapi dia bergumam dengan suara rendah. Iblis api tua, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mengenalku, tapi karena kamu di sini untuk memprovokasiku dan membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, maka lain kali, kamu pasti tidak akan. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu, dan sudah pagi keesokan harinya. Xiao Yan terbangun dari kultivasinya, melihat ke langit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, seolah-olah sesuatu yang telah lama dia tunggu akhirnya tiba. Cuaca hari ini tidak terlalu bagus, di langit, ada sepotong awan gelap yang tidak terlalu tebal, tetapi awan gelap ini membuat mata Xiao Yan sedikit menyesal. Dengan gerakan sosok Xiao Yan, dia muncul di langit dalam sekejap, dan di atas kepalanya ada awan gelap yang suram. Kedatangan Xiao Yan sepertinya membuat Wu Yun yang sudah kesal menjadi sedikit kesal. Saat Xiao Yan tiba, ada semburan suara menderu di awan gelap. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat matanya untuk melihat bahwa dalam beberapa mil, semuanya tertutup awan gelap ini. Meskipun awan gelap itu sangat tipis, itu sudah cukup untuk Xiao Yan. Dengan gerakan sosok Xiao Yan, sosok yang sudah berdiri di langit terangkat lagi, langsung ke puncak langit. Ledakan. Sebelum sosok itu tiba, Tianlei menjadi marah terlebih dahulu, dan disertai dengan raungan yang bergema di langit, petir Thunder Snake yang tidak terlalu kuat menebas ke arah Xiao Yan dengan marah. Wajah Xiao Yan tetap tidak berubah, dia bergegas ke depan, lengannya ditekuk ke atas, dan telapak tangannya mengepal, menghadapi guntur yang jatuh, dia meninju dia. Ledakan. Ketika keduanya bersentuhan, cahaya putih yang menyilaukan muncul, dan kemudian, petir bergema di seluruh langit, mengguncang langit. Cahaya putih menyala, dan sosok Xiao Yan juga muncul, tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi dalam posisi tadi,
tetapi terbang tepat di bawah awan gelap, berdiri dengan bangga. Sudut mulut Xiaoyan meringkuk, dan dia melirik awan petir di atas kepalanya, yang terus-menerus berguling karena dirinya sendiri, mengirimkan semburan guntur. Xiaoyan tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan mulai mengganti segel di tangannya melihat segel itu adalah segel latihan Tianjuebu. Saat Xiaoyan mengetik formula segel satu demi satu, angin dingin bertiup di langit. Jika dikatakan bahwa angin itu bukan disebabkan oleh Xiaoyan, tidak ada yang akan mempercayainya, namun, setelah hanya satu malam, Xiaoyan sekali lagi melakukan gerakan pamungkas hari itu, dan itu mampu menyebabkan angin dingin bergema, yang benar-benar membuat orang merasa tak terbayangkan. Melihat ini, Xiaoyan menunjukkan senyuman di wajahnya, dan dengan segel di tangannya, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan detik berikutnya, pada jarak ratusan kaki, sosok Xiaoyan melintas dan menghilang lagi. Xiaoyan tampaknya bermain-main seperti ini, seolah-olah dia telah membuat mara awan petir yang bergolak, yang berguling dan meraung. Ketika sosok Xiaoyan muncul kembali, petir menebas dengan marah, mengubah Xiaoyan menjadi ketiadaan hanya dalam sekejap, awan guntur bergulung, dan terdengar semburan suara menderu yang sepertinya mengejek. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan muncul kembali 100 kaki jauhnya, dengan senyuman di sudut mulut Xiaoyan, dia memandang ringan awan guntur di atas kepalanya. Sosok Xiaoyan bergerak dan menghilang, namun embusan angin yang menutupi langit dan bumi melonjak tiba-tiba, seolah-olah telah berubah menjadi embusan angin kencang, melesat ke arah tertentu. Beberapa saat kemudian, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul, dan posisi itu persis di mana Yin Feng pergi. Xiaoyan merasakan embusan angin menyapu melewatinya, senyum muncul di sudut mulutnya, matanya sedikit tertutup, dan dia bergumam dengan suara rendah. Angin bergelora, sekarang akhirnya bisa dilakukan, angin sudah naik, sekarang angin sudah naik, awan sudah naik, mari kita lihat keberuntungan hari ini. Saat angin bertiup kencang, angin bisa membuat sukses kecil. Beberapa kalimat ini adalah persis kalimat yang muncul ketika saya menyadari langkah terakhir surga kemarin. Agaknya, ini juga merupakan pengalaman kultivasi dari orang-orang sukses yang berlatih hari ini di masa lalu, dan saya berniat untuk menyimpannya dalam gulungan ini. Itu nyaman bagi generasi muda untuk berlatih. Dan dalam kalimat ini, setiap kalimat sesuai dengan keadaan, dan angin bertiup, dan angin kecil, yang mengacu pada keadaan angin. Itu adalah untuk meminta para biksu memunculkan momentum angin dan awan ketika mereka mempraktikkan langkah pamungkas langit, menggunakan angin untuk mengubah awan, menggunakan awan untuk membantu angin, dan awan untuk membantu angin, agar angin berhembus. Sebagai seorang beku, jika Anda benar-benar mencapai langkah ini, maka Anda dapat dianggap telah mencapai sesuatu dalam keadaan hembusan angin yang tak terbendung ini. Agitasi angin dan awan, keberhasilan Ling Yun, kalimat ini bahkan lebih sederhana dan mudah dipahami, gejolaknya bergejolak, itu hanya momentum angin hari ini yang tak terbendung, dan momentumnya, bagaimana bisa hebat gunakan dalam pertempuran. Agitasi angin dan awan adalah Ling Yun Grand Realm, tempat kekuatan sebenarnya berada. Ling Yun Grand Realm menggunakan momentum angin dan awan untuk melintasi dunia, mengumpulkan angin dan awan, dan menggabungkan langit dan guntur untuk mengalahkan musuh. Dapat dikatakan bahwa ia menggunakan kekuatan langit untuk mengendalikan musuh, memiliki serangan dan pertahanan, dan kekuatannya menyesali langit. Kalimat terakhir tidak dijelaskan secara rinci pada gulungan itu, mungkin itu hanya tebakan senior atau semacamnya, dan Xiaoyan tidak membahasnya. Tetapi hanya dari arti yang dangkal dari kalimat itu, jika Tianjuebu telah berkultivasi hingga sukses besar, saya khawatir kekuatannya tidak kecil, dan itu mungkin benar-benar seperti yang dijelaskan pada langkah gulungan. Sosok Xiaoyan berkeliaran bolak-balik di antara awan guntur, langkahnya tampak tidak teratur. Tapi langkah-langkah tidak terstruktur inilah yang memungkinkan Xiaoyan berkeliaran dengan bebas di awan guntur ini. Awan guntur bergulung, angin gelap melolong, guntur menyambar petir, dan angin serta awan bergejolak. Awan gelap yang tipis seperti awan ini sudah mengamuk. Guntur langit terus menyerang dan jatuh dengan gila-gilaan. Terus, menghancurkan terus-menerus. Xiaoyan menutup matanya sedikit, dengan senyum di sudut mulutnya, wajahnya tenang, dia tahu bahwa awan ini sedang marah. Tapi wajahnya tetap tidak berubah, tangannya di belakang, langkah kakinya bergerak sedikit, dan dia berjalan melewati kabut hitam pekat, setidaknya, untuk Xiaoyan, itu tidak lebih dari itu. Sosok Xiaoyan bergerak perlahan, langkah kakinya bergerak ringan,
mungkin ke kiri atau ke kanan, dan sosoknya sedikit bergoyang selama goyangan ini. Hembusan angin bertiup, menyapu awan gelap tipis, dan di atas awan petir, berjatuhan tanpa henti. Tingkah laku Xiaoyan yang sepertinya mempermainkan menyebabkan Guntur membombardir, meraung lagi, dan Guntur bergemuruh turun, tapi sayangnya, dia dihindarkan oleh Xiaoyan berulang kali, dan di belakang setiap gantung dan gantung, ada juga yang tersembunyi keajaiban surga. Kelihatannya seperti keberuntungan, tapi ajaib. Akhirnya, kali ini, Guntur Langit tampaknya punya rencana, sementara Xiaoyan terus-menerus berayun ke kiri dan ke kanan. Guntur dan sangkar petir muncul, menjebak Xiaoyan di dalamnya, seolah-olah dia ingin menggunakan kekuatan surga untuk berperang melawan Xiaoyan peradangan umum. Ekspresi wajah Xiaoyan tetap tidak berubah, dan masih ada senyum tipis di sudut mulutnya, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wajahnya tenang dan tenang. Ketenangan di wajah Xiaoyan tampaknya telah menyentuh Guntur Langit, dan Guntur dan sangkar petir itu seperti sangkar besi melingkar, mengurung Xiaoyan di dalamnya, mengirimkan semburan guntur dan raungan. Tiba-tiba, Guntur memancar kemana-mana, dan ada petir setebal paha orang dewasa, menembak ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh, melihat guntur dan kilat menggertak di depannya, dia tidak bergerak sama sekali. Tetapi ketika guntur dan kilat hendak menghantamnya, Xiaoyan membalikkan tubuhnya, kakinya terhuyung-huyung di tempat, dan angin serta awan di bawah kakinya berputar dalam postur yang sangat aneh. Dan petir yang menyerang Xiaoyan juga sangat aneh, mereka berputar-putar di sekitar arah yang Xiaoyan baru saja belok, dan melesat ke arah langit yang jauh. Segera, itu meledak, membuat meledakkan semburan guntur yang menyilaukan, dan menghilang. Sudut mulut Xiaoyan perlahan meringkuk menjadi senyuman, dan sosoknya terus berjalan di antara awan guntur yang ganas. Xiaoyan terus berlatih di sini, dan sekelompok tamu juga datang ke keluarga Liu di kota Qingyang. Tidak banyak orang yang datang, total ada 3, tetapi seluruh keluarga Liu terkejut, karena mereka berasal dari Qingyun Mansion. Kekuatan mereka bertiga tidak lemah, paling tidak di area ini bisa dibilang sebagai top powerhouse. Di antara mereka, yang terkuat telah mencapai level Douzun bintang 6, dan 2 lainnya adalah Douzun bintang 5, yang kekuatannya dianggap teratas di area ini. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri berdampingan di aula pertemuan utama keluarga Liu. Douzun bintang 6 awalnya ingin duduk langsung di kursi atas aula utama, tetapi setelah memikirkannya sejenak sementara, dia akhirnya menyerah pada rencana ini. Liu Huabai berdiri dari kepala keluarga, mengulurkan tangan kirinya ke depan, menunjuk ketiga kursi di barisan di sisi kiri aula utama, dan berkata kepada mereka bertiga dengan senyuman di wajahnya. 3 teman, silakan duduk. Begitu kata-kata itu jatuh, mata orang-orang di aula sedikit tertuju. Pada saat ini, di aula, banyak orang sudah berdiri di posisi mereka, dan Patriark tidak bisa mengatakan untuk duduk. Tapi saat ini, mata semua orang tumpul sesaat. Saya melihat seekor kucing putih yang cantik berdiri di depan kursi pertama di sebelah kiri. Setidaknya di mata semua orang, itu adalah seekor kucing. Pada saat ini, kucing itu menginjak bantal di bawah salah satu cakarnya yang terulur, menatap semua orang dengan penuh semangat, mengedipkan matanya yang cerah. Cakar kucing ditarik ke belakang, menarik bantal ke depan tubuh, memutar pantat bersama tubuh, dan duduk di pantat tepat di bawah mata semua orang. Kemudian, di depan mata semua orang, keempat cakarnya dicabut, ekornya digulung di depan badan, dan lehernya ditarik, diikuti dengan suara menderu-deru terus-menerus. Suaranya tidak terlalu keras, tapi di aula sunyi di saat ini, memang, itu adalah suara yang paling keras. Tapi segera setelah itu, suara menderu-deru ditenggelamkan oleh suara menelan air liur satu demi satu. Kepala keluarga Liu, Liu Huabai, dan bintang 6 Douzun, yang merupakan pemimpin di antara ketiganya, matanya berkedut. Kemudian, bintang 6 Douzun sedikit mengernyit, menatap Liu Huabai yang berdiri di depan kursi utama, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan mendengus dingin. Bintang 6 Douzun menatap Liu Huabai dengan mencibir membuka mulutnya dan berkata, "Patriark Liu, kucingmu benar-benar tidak takut pada orang asing, dia dibesarkan dengan sangat baik." Wajah Liu Huabai sedikit berubah ketika mendengar kata-kata itu, dan wajah Liu Xincheng juga tidak terlalu tampan. Xiaoyan meminta mereka untuk merawat kucing putih ini, apa yang dilakukan kucing itu bukan urusan mereka. Selain itu, ini disebut merawat, tetapi sebenarnya hanya meninggalkan kucing ini di keluarga Liu mereka. Adapun apa niat Xiaoyan, mereka tidak tahu,
tetapi sekarang mereka berbicara tentang keluarga Liu-nya, bagaimana orang bisa menerima dia. Perubahan ekspresi di wajah Liu Huabai, 3 pria kuat dari Qingyun Mansion pasti menyadarinya. Mereka bertiga saling melirik dan bertukar pandang. Dou Zun bintang 6 yang menjadi pemimpin menganggukkan kepalanya tanpa terasa, lalu berhenti bergerak. Saat Liu Huabai hendak mengatakan sesuatu, dia melihat bintang 6 Dou Zun mencibir, melambaikan lengan bajunya, dan berkata dengan dingin. Apa? Aku takut. Bukankah kamu memiliki pikiran yang kuat beberapa hari yang lalu? Berani membunuh petarung kuat di Qingyun Mansion, cek-cek. Kamu benar-benar memiliki keberanian. Di mana senior keluarga Liu itu? Bukankah dia sangat kuat? Biarkan dia keluar, aku ingin melihat seberapa kuat dia. Ketika dia mengatakan ini, matanya melihat sekeliling, seolah-olah dia takut akan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi pada akhirnya, dia tertawa semakin liar. Tawa ini membuat semua orang yang hadir sedikit mengernyit, dan mereka saling memandang dan Dou Zun bintang 6 dengan rasa takut. Namun, ketika semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar karena Dou Zun bintang 6 itu, tidak ada yang menyadarinya kecuali Liu Xincheng dan Liu Huabai. Kucing yang sedang tidur nyenyak itu sudah terbangun saat ini, matanya yang cerah sedikit terbuka, memperlihatkan 2 garis hitam tipis. Mata yang cerah dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, membuat orang merasa seperti berada di es abadi. Sangat dingin, kota Qingyang, Liu Mansion, balai besar diskusi. Tawa arogan dan sembrono bergema terus-menerus di aula, kecuali 2 orang di aula, dan Liu Huabai yang tertarik dengan kucing putih, dan Liu Xincheng, semua orang memiliki wajah yang sama ketakutan. Ketiga orang ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa bersaing dengan keluarga Liu-nya, setidaknya, tanpa Xiaoyan, keluarga Liu-nya masih tidak bisa bersaing dengan mereka. Setelah tawa, Dou Zun bintang 6 memandang Liu Huabai dengan seringai di wajahnya, matanya penuh sarkasme. Tapi Liu Huabai menyipitkan matanya sedikit, memiringkan kepalanya sedikit ke kiri, menatapnya dengan tenang, menoleh sedikit, dan menatap Penatua pertama. Penatua Agung memperhatikan tatapan Liu Huabai, dan sudut mulutnya bergerak sedikit, dengan lengkungan yang tidak diketahui artinya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa disadari, dan mengabaikannya. Tatapan Liu Huabai beralih ke bintang 6 Dou Zun lagi, matanya menyipit, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman yang tidak serasi kelihatannya. Ini juga membuat Dou Zun bintang 6 sedikit mengernyit, dan menoleh untuk melihat 2 Dou Zun lainnya di sampingnya sebelum dia bisa mengungkapkan apapun. Suara Liu Huabai tiba-tiba terdengar. Yang mulia adalah orang kuat dari Qingyun Mansion. Ketika Anda datang ke perbatasan barat daya, Anda pasti datang untuk mencari orang kuat Dou Zun yang baru maju, bukan? Hehe, tapi sayangnya, keluarga Liu saya tidak memilikinya. Adapun pria kuat yang Anda sebutkan atau, hehe, saya tidak tahu di mana itu. Begitu kata-kata ini keluar, mata dari 3 pembangkit tenaga Qingyun Mansion tiba-tiba menembak ke arah Liu Huabai, menatap lekat-lekat ke arah Liu Huabai. Dou Zun bintang 6 yang berkepala sedikit menyipitkan matanya sedikit, mengeluarkan dengusan dingin, dan berkata, Patriark Liu, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang kuat itu tinggal di rumah Liu Anda di bawah pengawasan semua orang di kota Qingyang. Sekarang Anda mengatakan Anda tidak tahu. Anda memperlakukan kami bertiga sebagai kamu bodoh. Kata-kata ini tidak serius atau serius, tetapi ketika kata-kata itu keluar, semua orang bisa merasakan bahwa paksaan milik pembangkit tenaga listrik Dou Zun langsung menyebar ke seluruh aula, membuat semua orang merasa terengah-engah. Dengan mendengus dingin, di aula, kecuali 2 pembangkit tenaga listrik Dou Zun, kulit semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka mulai memerah, dan bahkan napas mereka menjadi sedikit kasar. Wajah Liu Huabai kian memerah, dan urat di dahinya menonjol, menahan paksaan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah. Cara yang mulia melakukan ini terlalu berlebihan. Senior itu memang datang ke keluarga Liu saya, tetapi yang kuat melakukan hal-hal, apakah Anda masih perlu memberi saya Liu Huabai? Seorang patriark keluarga kecil tidak dapat melakukannya. Itu senior, jangan katakan aku tidak tahu di mana dia saat ini, tetapi bahkan jika aku tahu, aku khawatir kamu tidak dapat membantunya. Six Star Dou Zun dari Qingyun Mansion mendengar ini, dan tidak bisa menahan cemberut, jadi mungkin orang itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menarik dukungan dari keluarga Liu. Orang tua di kepala dengan cepat bertukar pandang dengan 2 lainnya, dan bintang 6 Dou Zun mendengus dingin lagi,
dan semua orang melihat ketiganya terengah-engah, tidak berani bersantai sedikitpun. Hanya saja semua orang tidak memperhatikan bahwa kucing putih besar yang berbaring diam di atas bantal itu mengangguk dengan cara yang sangat manusiawi saat ini. Sepasang mata cerah melirik Liu Huabai, menutupnya lagi, dan tertidur lelap, seolah semua yang ada di aula ini tidak ada hubungannya dengan dia. Liu Huabai menarik napas dalam-dalam, matanya kembali normal, dia tersenyum, menatap Dou Zun bintang 6, dan berkata sambil tersenyum. Haha, karena yang mulia datang dari jauh, itu pasti bukan hanya untuk keluarga Liu saya, itu pasti untuk keluarga Wu, leluhur keluarga Wu memang luar biasa, untuk dapat menerobos pada saat seperti itu, usia memang Hongfu yang dikirim dari surga. Berbicara tentang ini, nada bualan asli Liu Huabai berubah lagi, berhenti sejenak, dan melanjutkan. Sayang sekali meskipun kekuatannya meningkat, orang-orang bingung. Mereka berani memprovokasi siapapun. Mengetahui bahwa senior tinggal di keluarga Liu saya, mereka masih harus membuat terobosan tanpa mengetahui ketinggian langit dan bumi. Di akhirnya, hei, aku akhirnya datang ke sini melalui kultivasi. Dengan segenap kekuatanmu, kamu belum menunjukkan bakatmu, jadi, tes-tes. Hidup ini benar-benar rapuh. Liu Huabai menghela nafas, tetapi menatap Dou Zun bintang 6 lagi, lalu berkata, Yang mulia, harap berhati-hati, ambillah nyawamu sendiri sebagai hal yang paling penting. Semua berkat dapat dinikmati jika kamu memiliki kehidupan. Jika kamu kehilangan nyawamu, bahkan jika kamu memiliki kekayaan untuk apa-apa, lalu apa yang dapat kamu lakukan? Dou Zun bintang 6 mendengar kata-kata itu, dan mendengus tanpa komitmen. Kedua Dou Zun di sampingnya sedikit mengernyit saat melihat ini. Situasi seperti itu bukanlah yang ingin mereka lihat. Begitu keluarga Wu dihancurkan, kota Qingyang akan menjadi situasi di mana keluarga Liu mendominasi. Di masa depan, keluarga Liu pasti akan bangkit. Saat itu, keluarga Liu pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Dan tujuan akhir dari 3 orang yang datang ke kota Qingyang kali ini adalah untuk menekan keluarga Liu dengan masalah keluarga Wu, dan membuat keluarga Liu setuju bahwa mereka dapat menyerahkan sebagian dari keuntungan dan sumber daya yang akan mereka dapatkan di masa depan, tetapi kasusnya sekarang tampaknya, keluarga Liu ingin menolaknya dengan paksa. Jika ini masalahnya, bukankah sia-sia bagi mereka untuk datang ke sini? Mereka telah menjaga di luar kota Qingyang selama berhari-hari, dan mereka tidak berani masuk karena merasakan aura menakutkan Xiaoyan. Sampai beberapa hari yang lalu, mereka bertiga tidak bisa mendeteksi aura Xiaoyan. Untuk amannya, mereka bertiga menahannya beberapa hari lagi sebelum masuk. Tanpa diduga, mereka sekarang diberikan kepada Xiaoyan oleh pria kuat misterius itu lagi melawan tentara. Mereka bertiga saling memandang untuk beberapa saat, dan setelah beberapa lama, bintang 6 Dou Zun akhirnya merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Liu Huabai yang sedang duduk di kursi utama. Matanya mendominasi dan ganas, penuh kekerasan. Orang tua ini hampir ditakuti olehmu. Benar-benar patriark keluarga Liu yang baik. Beraninya kau menggoda orang tua itu. Menakut-nakuti orang tua itu dengan sampah yang sudah lolos. Kamu benar-benar memakannya. Hati beruang dan nyali macan tutul. Liu Huabai, apapun yang Anda lakukan hari ini, Anda harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada lelaki tua ini. Jika tidak, Dou Zun bintang 6 itu, dengan wajah bengis, tatapan membunuh, hendak terus berbicara, tetapi tiba-tiba menjadi bisu, dan seluruh orang berdiri di sana dengan hampa, berkeringat deras di kepalanya. Saya tidak berani mengatakan apapun, dari atmosfer, dan ada pandangan panik yang tak terhapuskan di mataku. Kalau tidak, apa yang kamu inginkan? Hancurkan keluarga Liu, bunuh sampah yang melarikan diri, katamu. Atau, tangkap dan siksa perlahan, dan biarkan keluarga Liu melihat betapa sampah penyelamat mereka. Dou Zun bintang 6 kecil berani melakukannya mengatakan kata-kata besar seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apa itu hidup dan mati. Begitu ucapan ini keluar, wajah ketiga orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan mereka berlutut bersamaan dengan keras, dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Apa? Kamu tidak ingin melakukan apapun padaku sekarang? Mendengus dingin keluar, penonton terdiam, tidak ada yang berani berbicara, hanya untuk melihat 3 lelaki tua berjubah putih berlutut di tengah aula, bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Orang kuat berkepala 6 Dou Zun mendengar ini,
Pupilnya tiba-tiba mengerut, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Setelah beberapa saat, dia gemetar dan berkata, "Yang pertama, senior, hanya bercanda. 3 junior, berani memiliki, ini, pemikiran yang berani dan sembrono. Senior, kekuatannya luar biasa, dan 3 junior, berani menyentuhnya." Dozun bintang 6 menelan ludahnya, berbicara dengan susah payah dan bernapas dengan tegang, tetapi sangat lambat, seolah-olah dia takut menyinggung pakar senior ini. Pria itu mencibir setelah mendengar ini, menyebabkan seluruh aula berguncang 3 kali, aula berguncang, dan banyak debu yang terkumpul selama bertahun-tahun diturunkan dari balok, dan debu berjatuhan, dan seluruh aula langsung berserakan seperti awan debu peri. Tapi yang sangat aneh adalah bahwa semua debu yang berjatuhan jatuh ke tubuh 3 pembangkit tenaga King Yun Mansion, dan alis orang-orang yang menonton terangkat. Debu sudah hilang, dan aula bersih. Menarik napas, saya tidak merasakan debu beterbangan di udara, dan terasa sangat segar. Karpet di aula utama juga terlihat bersih, tanpa bekas debu, dan jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan beberapa petunjuk baru. Saat ini, karpet tidak hanya tidak kotor, tetapi jauh lebih bersih dari sebelumnya. Seluruh karpet terlihat sangat cerah, seolah-olah masih baru. Semua orang melihat sekeliling, dan pada akhirnya, kecuali Liu Huabai dan Liu Xincheng, mata semua orang memerah, dengan jejak air kristal memercik di mata mereka, hanya sedikit peluang yang keluar dari mata mereka. Bahkan Liu Huabai dan Liu Xincheng, meskipun tidak banyak perubahan di permukaan, tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa pipi keduanya memberitahu semua orang tentang emosi di hati mereka saat ini. Di arena, satu-satunya yang tidak bisa tertawa adalah 3 orang dari Mansion King Yun yang sedang berlutut di tengah aula, gemetar karena alasan yang tidak diketahui. Mereka bertiga saat ini, hanya melihatnya dari luar, sangat konyol. Mereka bertiga sedang berlutut di aula, dan jubah mereka sudah lama kehilangan warna. Di bagian belakang, lapisan debu setebal salju menutupi seluruh punggung. Mereka bertiga semuanya acak-acakan dan terlihat malu. Jika seseorang melihat langsung dari atas mereka bertiga saat ini, dia pasti tidak akan melihat siapapun di sana, tetapi hanya 3 gundukan tanah tergeletak di aula. Pada saat ini, wajah ketiganya memucat, gigi mereka terkatup rapat, mulut mereka berderit dan gigi mereka bergemeretak, dan mereka berlutut di tanah dengan wajah marah, dan mata mereka penuh keengganan. Ledakan, embusan angin tiba-tiba bertiup dari depan mereka bertiga tampak kaget, dan mereka buru-buru bangkit dan menembak, mengedarkan semangat juang di tubuh mereka untuk menemui mereka. Ledakan, hanya ada suara teredam, dan mereka bertiga terlempar keluar dari aula secara bersamaan, berguling-guling di tanah beberapa kali dalam kekacauan, dan akhirnya menghentikan sosok mereka. Sosok itu berhenti, dan mereka bertiga berdiri. Dozun bintang 6 yang dipimpinnya memiliki mata merah, menatap ke aula yang dikelilingi kabut abu-abu, dan bertanya dengan marah. "Senior, apa maksudmu? Kamu sudah mempermainkanku dan kalian bertiga, dan kamu masih ingin membunuh kami. Kamu benar-benar mengecewakan nama senior. Hei, nak, kamu menjadi lebih berani. Baru saja, lelaki tua itu cukup baik untuk membantumu menghilangkan debu dari tubuhmu, tetapi tanpa diduga, kalian bertiga berdiri dan memblokirnya." Begitu ucapan ini keluar, semua orang mengerutkan bibir. Sesuai dengan postur angin kencang barusan, jelas dimaksudkan untuk membunuh mereka bertiga. Saat ini, orang-orang aneh yang melawan. Dalam menghadapi hidup dan mati, tidak ada alasan untuk melawannya. Siapa tahu Anda tidak mencoba membunuh mereka. Jika mereka benar-benar akan membunuh mereka, tetapi mereka tidak mengambil tindakan untuk melawan, bukankah mereka akan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia? Siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Bahkan Liu Huabai dan Liu Xincheng, sudut mulut mereka sedikit berkedut, mereka saling memandang tanpa berbicara. Sudut mata dari 3 tetua King Yun Mansion juga sedikit berkedut ketika mereka mendengar ini. Setelah semua kata-kata ini diucapkan, kepala merekalah yang harus disalahkan. Sebelum mereka bertiga bisa menjawab, senior misterius itu berbicara lagi. "Hei, tapi, kamu memblokirnya sesukamu, dan bahkan memfitnah orang baik, mengatakan bahwa aku tidak layak atas nama senior ini, dan aku tidak punya hati kebajikan dan kebenaran. Sekarang beritahu aku, apakah aku layak atau tidak?" Begitu kata-kata itu jatuh, penonton terdiam,
dan 3 Master Douzun di Qingyun Mansion langsung merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan, bergegas menuju mereka bertiga. Dalam sekejap, itu menyelimuti mereka bertiga, membuat mereka merasakan tekanan menakutkan yang tak tertandingi di hati mereka, dan mereka sangat terkejut. Murid Douzun bintang 6 berkepala tiba-tiba menyusut menjadi seukuran tusukan jarum, dan terlepas dari ekspresi wajah 2 orang di sekitarnya, dia buru-buru berkata, "Senior telah hidup sesuai dengan reputasinya, menyingkirkan mereka yang tidak mematuhi aturan Qingyun Mansion, mematuhi kebenaran, dan membantu yang miskin dan lemah. Dia harus layak atas nama senior ini." Apa yang dia katakan benar dan baik hati, tetapi di telinga semua orang, mereka melengkungkan bibir, menghela nafas sebentar, menoleh ke satu sisi, dan berhenti memandangnya. Douzun bintang 6 juga tersipu, dan wajahnya sedikit panas, tetapi dia hanya memalingkan matanya sedikit, dan tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, senior itu tersenyum lagi dan berkata, "Hahaha, kalau begitu, aku akan melupakannya, dan kamu bisa memberiku kompensasi untuk mereka yang memarahiku tadi, oke?" Ketika mereka bertiga mendengar kata-kata itu, mereka dengan cepat tersenyum dan mengangguk setuju, dan senior itu langsung tertawa setelah melihat ini. "Kalau begitu, lelaki tua itu tidak akan meminta apa-apa lagi, dan kamu mungkin tidak akan bisa menawarkan sesuatu yang baik, jadi aku akan lebih baik, dan kamu bisa memberiku 1,5 juta koin roh." Kalimat ini diucapkan dengan sangat tenang, tetapi ketika semua orang yang hadir mendengarnya, wajah mereka berkedut. 500.000 koin roh, dan Anda masih mengambilnya dengan santai. Untuk apa mengambil koin roh ini? Apakah koin roh itu sangat tidak berharga? Semua orang terdiam. Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah 3 Master Douzun dari Qingyun Mansion. Mereka bertiga saling memandang dan menggelengkan kepala. 500.000 koin roh, ini adalah angka astronomi untuk salah satu dari mereka. Bahkan jika ketiganya disatukan, tekanannya tidak kecil sama sekali. Ketiganya bertukar beberapa kata, tetapi pada akhirnya mereka masih mengerutkan kening, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Douzun bintang 6 menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata perlahan, "Senior, ini, 500.000 roh, koin roh memang terlalu banyak." "Hah, apakah ini terlalu banyak? Saya pikir Anda tidak mau. 3 orang hanya memiliki total 500.000 yuan. Dibandingkan dengan hidup Anda, saya sangat baik." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, wajah mereka bergetar hebat, dan 3 Douzun dari Qingyun Mansion juga terdiam beberapa saat. Ya ampun, dia berani mengatakan kalimat ini, 500.000 koin roh, akan baik bagi mereka masing-masing untuk memiliki lebih dari 100.000, tetapi itu masih tergantung pada akumulasi bertahun-tahun, tetapi orang ini, satu ekspor adalah 500.000, dia apa pendapat Anda tentang koin roh? Mereka bertiga saling memandang, mengerutkan kening, pikiran mereka berubah dengan cepat, tetapi pada akhirnya tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Douzun bintang 6 tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberaniannya setelah ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada senior misterius itu, "Senior, ketiga junior memang kekurangan uang, dan mereka tidak dapat menghasilkan begitu banyak koin spiritual. Koin spiritual gabungan dari kita bertiga hanya 370.000. Saya harap senior dapat memberi waktu kepada junior. Aku akan segera kembali ke rumah Qingyun, mengambil koin roh, dan mengirimkannya ke senior secepat mungkin." Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Bisakah kamu kembali setelah pergi?" Ketika suara penuh amarah datang, mereka bertiga tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuh mereka, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar hebat. Tepat ketika dia hendak menjawab, suara itu datang lagi. "Oke, orang tua itu kesal melihatmu, keluarlah. Jika kamu berani datang ke rumah Liu untuk membuat masalah lagi, tidak akan ada waktu berikutnya." Mereka bertiga bersujud untuk berterima kasih satu sama lain segera setelah mendengar kata-kata itu, berbalik dan ingin pergi, tetapi suara misterius itu terdengar lagi. "Tunggu, tinggalkan koin rohnya." Setelah mendengar kata-kata itu, mereka bertiga tidak berani lalai lagi, dan setelah meninggalkan koin roh, mereka meninggalkan Liu Mansion dengan cepat, meninggalkan kota Qingyang, dan pergi ke Qingyun Mansion seolah-olah melarikan diri untuk hidup mereka. Melihat aula utama diskusi keluarga Liu, Liu Huabai dan Liu Xincheng membubarkan anggota klan, semua orang tahu apa yang akan mereka lakukan,
jadi mereka bekerja sama dan segera keluar dari aula utama dan berpencar ke segala arah. Keduanya menoleh, tetapi mata mereka tertuju, tidak ada jejak kucing putih di aula. Aula itu kosong, tidak ada sosok lain, hanya bantal yang masih memiliki sedikit nafas hangat yang masih tergeletak dengan tenang di tanah. Liu Huabai menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan hendak mengambil bantal ketika dia melangkah maju, tetapi matanya sedikit membeku. Saya melihat beberapa helai rambut putih tertinggal di bantal. Liu Huabai pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia hendak mengambil bantal, dia sepertinya menemukan sesuatu yang tiba-tiba. Saya melihat rambut putih yang sepertinya jatuh, entah disengaja atau tidak, mereka benar-benar membentuk kalimat, dan arti dari kata-kata itu membuat Liu Huabai menunjukkan senyum bahagia. Saya melihat kalimat itu berbunyi, "Ya, keluarga Liu Anda layak dibantu olehnya, saya optimis tentang Anda." Tanda pisah 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 tanda pisah. Masalah keluarga Liu telah berakhir, tetapi ada masalah lain yang baru saja dimulai. Ini adalah barisan pegunungan, pegunungannya bergelombang, seperti binatang raksasa prasejarah yang merangkak di tanah, mengaum, berangkat dari hutan belantara gunung raksasa. Gunung-gunung dipenuhi kabut, dan yang aneh adalah kabut itu sebenarnya berwarna merah. Di mana kabutnya tebal, ada genangan air yang tertinggal di tanah, tapi warna noda air itu juga sangat menyeramkan. Sebab, genangan noda air juga berwarna merah. Angin gelap sedang berburu, dan genangan noda air dan gelombang yang bertiup ada di mana-mana, dan gelombang air menyebar, membentuk bentuk wajah tersenyum biasa, dan dipadukan dengan warna merah cerah, terlihat sangat aneh. Sikat, di dalam hutan, kabut tebal terkoyak, meninggalkan ruang hampa, dan segera tertutup kembali. Sebuah sosok telah melintas untuk waktu yang lama dalam waktu kurang dari 1/1000 waktu barusan. Beberapa jam kemudian, jauh di dalam pegunungan, di ujung kabut tebal berdarah, di depan sebuah lembah kecil. Sosok yang terbungkus kabut hitam dan mengenakan topeng mengerikan muncul satu persatu. Di bawah topeng, sepasang mata tua yang mendung memandangi lembah, dan menatap kabut hitam yang tidak terlalu tebal, ada sedikit kebencian di matanya. Setelah beberapa saat, sosok yang diselimuti kabut hitam bergerak dan bergegas menuju lembah, meninggalkan sumpah jahat di tempat. "Xiao Yan, lain kali aku menemukanmu dan menyelesaikan misinya, aku pasti akan mencabik-cabikmu dan membalas luka serius orang tua itu." Orang ini ternyata adalah hantu iblis api tua yang melarikan diri saat Xiao Yan tidak memperhatikan. Setelah beberapa saat, iblis api tua itu datang ke aula yang gelap. Ratusan kaki jauhnya dari aula utama, perisai energi yang dapat dilihat dengan jelas dari dalam keluar melindungi seluruh aula utama dengan erat. Dari luar, Anda tidak bisa melihat perbedaan antara gunung di sini dan pegunungan itu. Melihat gerbang yang gelap gulita, hantu tua Balrog menunjukkan senyuman, tangannya berubah dengan cepat, dan segel misterius dikorbankan olehnya satu persatu. Permukaan pintu yang gelap gulita itu berkilauan, dan sesaat kemudian, pintu itu terbuka dengan suara berderit. Sebuah lorong gelap muncul di depan hantu tua Balrog. Lorong itu sangat gelap, seolah-olah ruang di dalamnya pun gelap dan lengket, dan ketika seseorang melihatnya, ada rasa takut yang memancar dari lubuk jiwa. Tampaknya itu bukan lorong menuju ke kedalaman aula ini, tetapi jalan Huangquan menuju ke neraka bawah, yang membuat jiwa seseorang bergetar dan bergetar. Hantu tua Balrog membuka mata tuanya yang keruh, menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke lorong yang gelap lagi. Meskipun dia berjalan berkali-kali, setiap kali dia melihat lorong gelap ini, dia akan merasakan rasa kematian yang kuat dari lubuk hatinya. Jika bukan karena pengalaman normal melewati lorong ini di masa lalu, saya masih teringat di benak saya khawatir saat ini, dia akan berbalik dan melarikan diri. Mengumpulkan pikirannya, dia menarik napas dalam-dalam lagi, lalu perlahan-lahan menghembuskannya, menelan seteguk air liur sambil menggulung tenggorokannya. Langkah berat melangkah maju perlahan, berjalan menuju lorong gelap. Saat memasuki aula utama, pintu aula perlahan ditutup kembali dengan suara berderit. Dan di sini, juga berubah menjadi hutan gelap,
yang tidak berbeda dengan tempat lain. Terdengar suara langkah kaki yang berat, dan sesosok tubuh secara bertahap muncul di pintu masuk lorong yang gelap gulita. Orang ini adalah hantu tua Balrog. Klah lalala, diiringi dengan suara emas dan besi, seluruh tubuhnya gelap gulita, dan rantai yang diukir dengan jimat misterius langsung mengunci pintu keluar lorong. Beberapa sosok berpakaian hitam yang wajahnya tidak terlihat muncul di pintu masuk lorong, masing-masing memegang rantai di tangan mereka, siap menghadapi keadaan darurat setiap saat. Sosok itu muncul dari lorong, dan ketika semua orang melihatnya, sosok mereka berkedip dan menghilang bersama dengan rantai itu. Hantu tua Balrog tidak memperhatikan beberapa orang yang menghilang dalam sekejap, jelas dia sudah sangat jelas tentang hal-hal ini. Setan api tua itu menghela nafas, matanya sedikit ketakutan, dan dia menoleh untuk melihat ke lorong yang gelap. Dia tidak berbicara, tetapi berjalan dengan ringan menuju aula. Pada saat yang sama, tempat pegunungan jauh dari sini. Seorang lelaki tua berbaju hijau dengan rambut dan janggut putih, dengan senyum santai di wajahnya, memandangi beberapa bukit hijau di kejauhan, tersenyum sedikit di sudut mulutnya, dan menghela nafas. Pak Tua Yuan Xing, akhirnya kembali. Pegunungan yang luas, kabut darah yang tebal, dan hutan yang gelap. Tap-tap-tap, diiringi dengan suara langkah kaki yang kencang, di aula yang gelap gulita, sesosok tubuh yang terbungkus kabut hitam perlahan bergerak maju. Aula itu gelap gulita, dan bidang penglihatannya kurang dari 10 kaki. Sosok itu menatap lurus ke depan, acuh tak acuh terhadap kegelapan yang tak berujung, dan tidak ada gelombang di matanya. Langkah kaki itu sepertinya lambat, tetapi sangat cepat. Sebuah aula di Nuoda berakhir hanya dalam beberapa saat. Setan api tua berhenti di jalurnya, mengangkat matanya dan melihat ke depan, tetapi bagian depannya masih gelap seperti biasanya, tanpa sinar cahaya. Semuanya di sini terlihat begitu kosong, badan sedikit condong ke depan, dan langkah kaki terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, iblis api tua berhenti di jalurnya lagi, melihat sekeliling, ternyata itu adalah lorong gelap gulita. Ruang gelap gulita membuat orang bertanya-tanya apakah itu ilusi atau apa yang sedang terjadi. Ruang di sini sangat padat. Bahkan, ada rasa kental, bahkan bernapas, rasanya seperti menghirup air ke dalam paru-paru. Setan api tua itu menarik napas dalam-dalam dari udara kental dan mengeluarkannya perlahan. Saat dia akan berbicara, suara lama lainnya datang lebih dulu. Iblis api tua, kenapa kamu kembali? Begitu kata-kata itu jatuh, dia langsung mendengus ringan, dan berkata, "Hah, aku melihat darahmu sia-sia dan kekuatan jiwamu lemah. Tak satu pun dari pria yang kau bawa selamat. Mungkinkah lelaki tua Yuan King itu membunuhmu?" Mendengar ini, iblis api tua itu mendengus dingin, memelintir lehernya dengan marah dan menjawab, akan sangat bagus jika hanya Yuan King. Jika memang begitu, aku bisa membunuhnya hari itu." Orang yang tidak tahu di mana dia sedikit mengernyit, dan berkata lagi, "Oh, jadi, Pak Tua Yuan King masih punya pembantu. Mungkinkah mereka mengirim seseorang lagi?" Sebelum kata-kata itu jatuh, dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengerutkan kening dan berkata, "Tapi seharusnya tidak. Jika mereka mengirim seseorang ke sana, markas pasti akan memberitahu kita, tapi sepertinya tidak seharusnya begitu." Baiklah, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Aku akan pergi menemui Hall Master terlebih dahulu. Setelah aku selesai bertemu dengan Hall Master, Lord Hall Master akan memberitahumu." Saat dia mengatakan itu, dia hendak melangkah menuju lorong, tapi tiba-tiba berhenti. Saya melihat sosok hitam terbungkus jubah hitam muncul di depan hantu tua Balrog. Sosok berbaju hitam itu mencibir, dan berkata kepada hantu tua Balrog sambil tersenyum, "Tuanku, Anda dapat melihatnya kapanpun Anda mau. Tuanku telah memberitahu saya bahwa dia akan mundur. Jika Anda tidak memiliki waktu beberapa bulan, Anda tidak akan pernah melihatnya." Mengatakan itu, dia tersenyum dan melirik iblis api tua itu, dan melanjutkan, "Terlebih lagi, Lord Hall Master baru saja mundur 10 hari yang lalu, dan dia mengatakan untuk tidak mengganggu retretnya jika tidak ada insiden besar. Anda juga harus mengetahui temperamen Lord Hall Master. Anda ingin melihatnya, hehe. Apakah menurutmu itu mungkin?" Mendengar ini, iblis api tua mengendurkan kegugupannya. Dia tahu temperamen Tuan Istana, dan begitu dia mengatakannya, tidak ada yang bisa tidak mematuhinya. Tetapi pada saat ini, selama dia memiliki kata-kata di belakangnya,
bahkan jika dia mengganggu retret Tuan Aula pasti tidak akan menghukumnya. Jadi, iblis api tua itu mencibir, menatap sosok berjubah hitam di depannya, dan berkata perlahan. Kalau begitu, tolong juga minta penjaga istana untuk memberi jalan bagi orang tua itu. Orang tua, jika ada masalah mendesak, tolong laporkan ke kepala istana. Mendengar kata-kata itu, sosok berjubah hitam itu mengerutkan kening di bawah jubah hitamnya, mendengus dingin, dan berkata, "Aku masih tidak percaya, apa masalah besar yang membuatmu memprovokasi Palace Master seperti ini? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati?" Beberapa kata terakhir yang diucapkan pria berbaju hitam itu, dia menggigitnya dengan sangat keras, membuat orang sangat tidak nyaman untuk mendengarkannya. Tapi iblis api tua itu mencibir dan berkata, "Kematian, aku menyarankanmu untuk menyingkir secepat mungkin, jika tidak, setelah waktu berlalu, mungkin bukan siapa yang mati. Tapi hati-hati dengan kehidupan lamamu, dan jangan biarkan jiwamu terbang menjauh, pada akhirnya, itu bagus." Pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemarahan muncul di matanya yang gelap. Dia mengeluarkan dengusan dingin yang berat, dan sosok pria berjubah hitam itu melintas dan menghilang di depan iblis api tua itu. Setan api tua itu mencibir, mengangkat kakinya, dan berjalan menuju lorong. Setelah beberapa saat, hantu tua Balrog itu akhirnya keluar dari lorong gelap dengan wajah sedikit mati rasa. Setan api tua muncul di aula kosong, dan ada dunia yang berbeda antara di sini dan di luar. Ini seperti, satu adalah Netherhell, dan yang lainnya adalah Immemorial Wonderland. Di sini, hal pertama yang menarik perhatian adalah lapisan kabut putih yang menempel di aula, seperti roh peri. Dengan punggung Balrog Old Ghost, lorong gelap gulita itu sepertinya berada di dunia lain. Dinding aula utama semuanya terbuat dari batu giok putih sebening kristal dan lembab, memancarkan cahaya putih berkilau. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa batu giok ini luar biasa. Di tengah-tengah aula utama, ada 3 kelompok cahaya transparan dan tidak berwarna yang menggantung di udara, memancarkan cahaya yang bersinar, menerangi seluruh aula utama. Klaster lampu terlihat biasa saja, seolah-olah hanya digunakan untuk penerangan. Tapi menilai dari semburan fluktuasi energi yang samar-samar memancar darinya, gugus cahaya ini sama sekali tidak biasa. Jika Xiaoyan ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa ketiga kelompok cahaya ini adalah sumber jiwa yang dikumpulkan ketika istana jiwa di masa lalu. Dan kabut putih itu juga berasal dari 3 gugus cahaya ini. Kabut putih itu ternyata adalah untaian yang berasal dari jiwa murni. Namun, iblis api tua itu tampaknya sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Namun, dari tatapan serakah di matanya yang gelap saat ini, dia masih mengungkapkan keinginannya akan sumber jiwa tersebut. Tiba-tiba, suara penuh amarah datang, menyebabkan seluruh aula bergetar sedikit. "Blaze, apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Aula ini sedang mundur? Beraninya kamu menggangguku saat ini, kamu akan mati." Segera setelah kata-kata ini keluar, iblis api tua itu langsung kembali sadar. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia menyatukan dirinya, dan buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan, bawahan tidak berani mengganggu retret dan latihan Tuan, tetapi masalah yang harus dilaporkan bawahan kali ini, bagi kami, itu adalah masalah yang sangat penting, dan tidak boleh ada penundaan sama sekali. Jadi bawahan ini berani menyela untuk mundurnya Hallmaster. Saya harap Lord Hallmaster akan memaafkan saya." Mendengar kata-kata itu, pemilik suara itu mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin dan mengeluarkan raungan tidak puas. "Katakan, jika ini bukan masalah besar, aku akan membunuhmu." Begitu kata-kata ini keluar, iblis api tua itu langsung merasakan bahwa suhu di sekitarnya turun tajam, menjadi sangat dingin, tetapi dia memiliki garis bawah di hatinya, jadi dia tidak takut. Setan api tua mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan dengan percaya diri, dan berkata-kata demi kata, "Tuanku, Xiaoyan, telah tiba. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih."